Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala sebagaimana biasa untuk kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari dalam kitab pelajaran sifat 20. Untuk ini kita berfatihah dulu kepada Nabi dan juga kepada guru-guru kita. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ajma'in wa khususan ila arwahi immati abatin mujtahidin wa ila hadratis syekh Abdul Jailani qaddasallahu sirrahu. Ya min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan sahibul kitab sifat 20 yang mengajar. Ya min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita salawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala wa syirril asrar wa minta Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa mintahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala ni'amillahi wa iqdar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Masuk dalam suasana sifat. Dilarang berpaling dari wajah Allah. Kita telah melalui 2 jenjang tingkatan keimanan yang sama-sama kita pelajari terdahulu, yaitu jenjang mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian dilanjutkan dengan jenjang memperhatikan sifat-sifat Allah dengan alam. Dengan mempersiapkan hati untuk membuat kontak atau ittisal. Dalam bahasa Arab itu ittisal. Kalau bahasa kita kontak kepada Allah. Di situ tercakup beberapa pengertian bahwa pada waktu memperhatikan alam langsung bersama-sama dengan iktibar, sehingga semua alam
yang dizahirkan Allah ini merupakan wujud nisbah, yakni membangsakan atau memisahkan, mengumpamakan kepada wujud yang mutlak. Jadi wujud misbah itu kan wujud alam ini, dan kita kembalikan kepada wujud mutlak, itu wujud Allah. Nah, itu kembali kepada wujud Allah. Nah, itu wujud mutlak. Umpamanya ketika orang sedang melihat bunga, nah, ketika orang sedang melihat bunga, maka hatinya merasa bahwa ia menyaksikan afal Allah, menyaksikan sifat Allah, yaitu kodrat dan iradat Allah. Itulah yang dimaksud dengan pertalian sifat dengan alam. Dua tingkatan tersebut adalah suhudiyah, artinya penyaksian. Nah, ini tingkat suhudiyah, tingkat suhud itu. Arti suhud itu penyaksian, atau lebih dikenal dengan istilah makom suhud. Nah, lebih dikenal dengan makom suhud. Arti makom suhud itu menyaksikan, memandang. Yaitu dengan memandang yang banyak bertali kepada yang esa. Nah, dimaksud suhud itu suhud, menyaksikan dan memandang yang banyak ini kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu maksud suhud, itu menyaksikan. Maka akan nyata wujud yang esa, yaitu wujud Allah kepada yang banyak. Nah, jadi kalau kita nengok yang banyak ini kan, apapun yang terjadi bermacam-macam ini, kita pandang kepada yang satu. Nah, itu suhud namanya, menyaksikan bermacam adanya tumbuh-tumbuhan, adanya kembang atau bunga, ada hewan, ada bulunya. Nah, itu dipandang bahwa itu afal Allah. Nah, kembalikan kepada Allah. Nah, itu suhudiyah namanya. Suhud itu namanya, ittisal hati kepada Allah. Jadi nampak keesaan Allah. Sekarang kita mulai memasuki bagian ketiga sebagai jenjang yang terakhir bagi ahli makrifat, yaitu masuk dalam suasana sifat. Bagian ini harus ditempuh melalui jalan wujudiyah, yakni jalan hakikat. Tidak ada yang mewujud pada hakikatnya melainkan Allah. Nah, jadi masuk yang ketiga ini kan kita ini masuk kepada wujudiyah. Wujudiyah itu artinya wujud itu yang ada hanya Dia. Nah, itu. Kalau suhudiyah tadi itu kita memandang yang banyak ini kembali kepada Dia kan, kepada Allah, Allah yang esa. Nah, sekarang ini memandang wujudiyah, hanya wujud Dia yang ada. Nah, ini jalan hakikat, itu jalan hakikat. Tidak ada yang mewujud pada hakikatnya melainkan Allah. Nah, makom ini memandang alam, ya. Makom ini memandang alam dalam kesatuannya yang dikuasai oleh satu zat wajibal wujud, yaitu Allah. Wujud Allah adalah wujud yang sebenarnya. Wujud Allah adalah wujud yang sebenarnya. Sedangkan yang lain dari Allah adalah wujud majazi, wujud bayangan, dan bergantung kepada yang mempunyai bayang. Sebenarnya wujud alam itu asalnya tidak ada. Sebenarnya wujud alam itu asalnya tidak ada. Kemudian berakhir dengan lenyap atau hapus. Dan sekarang pun alam seolah-olah ada. Padahal adanya Allah Ta'ala beserta dengan segala sifatnya yang sempurna. Sabda Rasulullah SAW yang artinya hanya Allah Ta'ala sebenarnya yang ada. Tidak ada sesuatu selain Dia. Kemudian firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 8. Al-Qasas ayat 8. Kullu sa'in halikun illa wajhahu. Artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa pada masa yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, kecuali
wajah Allah, Allah yang kekal atau bako. Jadi kita sesuatu yang rusak binasa. Baik yang masa lalu, masa sekarang ini itu binasa. Kecuali wajah Allah yang kekal. Golongan ini, golongan ini adalah golongan yang melanjutkan hidup yang fana kepada yang bako. Hawa nafsunya sudah mati sebelum badannya mati. Golongan yang melanjutkan hidup fana kepada bako. Tadi dia fana, ini bako dia menunjuk kekal. Jadi hidup selamanya kekalnya. Sudah hawa nafsunya sudah mati sebelum badannya mati. Jadi hawa nafsunya itu sudah mati sebelum badannya mati. Artinya kan nafsu itu bukan nafsu itu dimatikan, tapi dimatikan oleh Allah. Tidak ada kehendak keduniaan lagi. Nafsunya itu sudah senang mengasah dalam pertolongan Allah. Itu nama nafsu. Golongan ini jiwanya sangat tentram, tomak nina, yang selalu dipanggil Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Fat ayat 27 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang damai dan diridhoinya. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian firman Allah, walillahi amru wa ilaihi turja'un. Artinya, dan dari Allah segala urusan akan terjadi dan akan kembali kepadanya. Golongan ketiga ini telah mencapai hati yang bersinar dengan nur Tuhannya dan telah terbuka semua yang menutupi hatinya selama ini. Seperti firman Allah dalam Al-Quran di surat Qaf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka aka fabasarukal yaumin hadid. Artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai hal ini, maka kami singkapkan, kami bukakan hijab atau dinding yang menutupi mata hati kamu sehingga pandanganmu menjadi tajam. Lebih tegas lagi, maksud ayat tersebut bahwa apa yang dilihat oleh orang banyak yang hatinya tertutup sangat berlainan dengan penglihatan orang yang bersuka mata hati yang tajam. Ilmu orang yang hatinya tajam di samping didapatnya dari belajar pada guru-guru juga, didapatnya melalui ilham, taufik dan hidayah dari Allah. Nah, jadi sampai di sini ya. Kaget sekali lagi, tanggal berapa hari ini? 26 ya. Tanggal 26 bulan 1 ya. Tahun 2021. Hari Selasa betul? Selasa. Kaget sekali lagi kalau kita melanjutkan pada hari Sabtu. Ini kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa seluruh alam ini dalam keadaan gelap. Jadi sekali lagi ya, kalau kita melanjutkan pada hari Sabtu ya. Ini hari Selasa untuk pelajaran hari Selasa. Ya, jadi sampai di sini dulu ya. Nah. Jadi mak mana ini? Yang itu belum? Hah? Belum. Di mana yang belum mengerti? Ini kita ini kan yang memasuki alam suhudia dan wujudiyah. Alam suhudia,
kita tuh ini kami akan coba mengurai, menjelaskan mengurai, ya, untuk mengambil pengertian supaya kita dapat mati. Jadi ada dua, suhu dia dan udu dia. Suhu dia itu memandang yang banyak ini kembali kepada yang satu, memandang yang satu timbul. Nah kalau udu dia ini hanya memandang semata pantau kepada yang satu, wujud Allah yang ada. Seluruh alam ini menunjukkan sebagai majas atau sebagai bayangan. Nah, sebagai bayangan. Itu wujud majaz, wujud bayangan. Bayangan itu bergantung kepada yang mempunyai bayang. Nah, ini kan. Bayangan itu bergantung kepada yang mempunyai bayang. Sebenarnya wujud alam itu hanya tidak ada. Jadi sebenarnya alam ini kan tidak kaki. Dia bayangan daripada yang punya bayang. Nah, umpama kalau kita tuh berkaca, kaca ya, kita tegak di depan kaca bayang. Kita tegak di depan itu ada bayangan kita, ya. Nah, sebenarnya bayangan itu tidak kaki, yang ada kita, karena kita yang membayang ini, bayangan di kaca itu. Ya. Anda kata kita tidak berdiri di depan kaca itu, ada tak bayangan? Tidak kaki kan? Nah, ini alam ini, mesti. Jadi setan bisa kaki, gitu ya. Nah, kau tuh. Pasal tulis mati kau serik kau. Kape kapan serik itu tidak. Ini namanya tuh. Jadi diri kita ini ada satu wujud bayangan dari wujudnya Allah. Jadi jangan digantung diri kita dengan setan-setan itu tidak. Nah. Setan-setan iblis jin apa tidak saya digantungkan lagi, oi. Pernah ngaji tauhid nih. Ya, kembali kepada Allah. Hidup mati, jam ini mati, alhamdulillah. Jangan mati digantung oleh jin, oleh setan. Ini tiga tuh. Mati digantung oleh jin, oleh setan, hati berpaut dengan setan iblis. Percuma bayang ngaji, percuma belajar. Untuk apa ngaji, untuk apa belajar? Hah? Ini tidak. Ini dikata. Alam ini, dunia ini wujud bayangan dari wujud Allah, dari bayangan wujud Allah. Nggak pernah ada setan dengan iblis. Kapan sudah balik ke Allah itu habis galau, setan iblis itu tidak. Segala-galanya berlari galau, setan iblis itu kati. Jadi orang itu dalam keadaan kafir, hatinya buta, tak beriman. Nah itu, ngaji. Ini kan yang jelas-jelas. Sedangkan yang lain dari adalah sedangkan yang lain dari Allah adalah wujud majazi, wujud bayangan yang bergantung kepada yang mempunyai bayang. Sebenarnya wujud alam itu asalnya tidak ada. Ngapa nak katakan jin ada, setan ada, iblis ada? Bengak itu namanya hidup ni. Kapan ngaji mak ini? Tidak kati, balik kepada Allah. Mati jam ini alhamdulillah, mati selesai bebas. Sudah selesai dari urusan dunia. Jangan takut mati, ya. Wang dan berkorban perang jihad sabilillah, sanggup mati nggak jalan, sanggup mati apa? Tidak perlu belajar ini ya. Dak mati kita waktu ini sudah alhamdulillah. Sabilillah lah ini, tidak kau tu. Tidak, sabilillah ini, jihad lah ini. Keluar dari rumah dia nampak dia mati. Ajar sampai alhamdulillah selesai. Ya dah. Macam itu Iya. Belajar. Ini jelas-jelasnya. Bayangan dari wujud Allah. Jadi nampak kita ingat sifat-sifat Allah nampak jelas. Mana ada sifat yang lain, sifat jin, setan, iblis itu kate, oi. Jangan dibuyan ke wong oi, hidup nih. Kepala ngaji ini. Nah, sudah jelas-jelas kajian ini kan. Nah, kita itu kan tapi kalau hati tadi tertutup, Allah tidak kesianan kita, tidak sayang kita. Tetap hati tertutup masih membayang-bayang, masih was-was dengan karena was-was khannas yang membesik mati khannas anak setan yang ada dalam hati ini, tidak membesik-besik tidak kau. Nah, ini sudah kagak ada ini, segala macam besiknya. Datang pula jin, datang pula manusia menggoda. Nah, ini hati tertutupnya hati yang tertutup, hati orang kafir ini tidak. Hati orang kafir itu. Apa nak jadi orang kafir sama lamun? Sampai mati jadi orang kafir gitu lah. Nah, ini kan kalau hati sudah terbuka, makan hidayah turun.
Sudah tuh Allah nimpalkan nu. Itu kalau hati wong biman, kalau hati wong kafir itu tuh. Nah, itu kalau hati wong biman tuh ada cahaya nu. Dia menjadi tenang. Tidak kasih lagi kegelisahan dia untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Tiada ini tenang. Apa itu sudah tentuan dan takdir Allah terima, alhamdulillah. Nah, gitu tidak? Itu coba belajar ini. Mana tu berhentilah belajar untuk apa? Membuang waktu. Paham? Jangan manggut-manggut, yo paham, manggut-manggut, yo paham. Tapi masih kekafiran, kemusyrikan itu jangan lagi. Nah, percuma lah ngaji macam ini, percuma masih kekafiran, kemusyrikan tu. Nah, ya Allah. Bapak tak dibikin ketenangan. Buang kalau segala ragu-ragu, segala was-was, buang kalau. Was-was lawan. Memang setan itu was-was dan mati. Itu mungkin kula a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Banyak-banyak baca ayat ini. Banyak-banyak di rumah kata banyak-banyak baca ayat ini. Kalau takut was-was dari setan, tidak. Melindung kepada Allah, melindung kepada Tuhan manusia, Tuhan segala makhluk, segala apa yang menjadi. Ini sudah jelas gitu. Nah itu ngaji ini. Laman masih nak kekafiran, kemusyrikan itu binti. Untuk apa payah-payah be? Buang-buang waktu be. Kalau mati dalam kekafiran kimo. Di mana tempatnya? Kalau mati dalam jihad ini alhamdulillah. Ini jihad, jihad tidak. Sabilillah. Membuang hawa nafsu. Mesti syaitan iblis di dalam diri itu. Dalam diri hawa nafsu dunia syaitan. Hawa, nafsu, syahwat, dunia syaitan. 5 macam yang musuh dalam diri. Jangan main. Tidak. Hawa, nafsu, syahwat, dunia syaitan. Nah ini yang ada dalam diri. Jangan yang ada. Saya hidup dengan dunia ini. Hidup sekali ini lah. Tidak 2 kali kan. Nah. Jadi kalau hati sudah tenang, mencapai mutmainah, tomak nina, kita hati itu tenang. Hati itu kembali kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Apa yang kita gelisahkan, apa yang kita gelisahkan, kembali kepada Allah. Kalau itu datangnya dari Allah. Nah itu ya. Oh tidak kasih, oh yang ngajar macam ini, kasih tidak. Langsungnya kepada berhubung kepada Tuhan. Begitu Allah ngomongkan ayatnya di dalam Al-Quran, langsung temu dengan Allah. Langsung temu kebangan yang dibuatnya. Apa yang kita takut dengan setan iblis itu ya? Apa yang ini? Tidak kasih bang ini. Kapan sudah kembali kepada Allah, tenang. Ijina rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang damai dan redha. Hati tadi damai, tenang. Kapan kembali kepada Allah, hati itu tenang, tidak bersiman. Mesti cahaya itu penuh. Hah? Allah yang memimpin. Ngapa nak mengisini setan lagi? Buang-buang lah penyakit-penyakit yang was-was, buang-buang lah. Jangan mati dalam kekafiran ini godok oleh setan iblis itu. Kalau masih nak selamat dunia akhirat. Nah, itu irji'ila rabbika. Kembalilah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan lagi kembali ke was-was. Jangan lagi kembali kepada setan iblis. Kepada dukun segala macam pakai laporan itu. Kembali kepada Allah, kepada Tuhanmu. Dengan hati yang damai dan diredainya. Masuklah dalam jamaah hambaku. Nah, baru dimasukkan ke jamaah hamba-hambanya. Ya, dimasukkan ke golongan hamba. Dan masuklah ke dalam surga. Dan masuklah ke dalam surga. Galah tidak mati masuk surga. Apa mati masuk neraka? Hah? Ya. Kalau mati masuk neraka enggak was-was terus semua hidup. Dak kasih ketentuan iman dak keyakinan dak kasih. Paham kan? Kalau tidak dikerasi mah itu mana? Masih sudah pun berluas tidak menyampaikan dari firman Allah itu langsung dari Quran, langsung ke kenyataan. Manusianya, jin, setan, iblisnya ada kalau ini. Ya? Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berlindunglah kamu. Minta tolonglah kamu kepada Allah yang gajahnya manusia, Tuhannya manusia. Gajahnya manusia. Nah itu berlindung. Allah yang ngomong kita berlindung kepada dia. Ngapa kita nak was-was itu? Ngapa? Hah? Apa setan iblis itu jadi Tuhan? Allah ngomong berlindung kepada dia.
Kulamu juga binat. Berlindung kata Tuhan kepada aku. Aku yang menjadi manusia. Aku yang menjadi jadi raja manusia. Aku yang membuat segala makhluk. Bengak itu namanya. Nah, irji ila rabbika radiyatan mardiyyah. Padahuli fi ibadi. Oh, siapa yang tak senang hati dia gembira tak? Padahuli fi ibadi. Hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba. Orang yang jiwanya tenang, jiwanya penuh iman, penuh keyakinan padaku. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Itu panggilan Tuhan. Ngapa kalah panggilan Tuhan? Dengan was-was setan. Dengan takut perasaan mati. Mati itu pasti. Tapi hadapi. Dengan ketenangan, dengan kedamaian. Jangan mati, takut kalau aku mati, takut kalau aku mati, bukan takut aku mati. Mati apa? Mati ini hati. Tidak, mati hati buta. Mati hatinya buta, mati nyawa pisah dengan badan. Neraka tempat. Ya. Nah itu guys. Gobai nasib kau tu. Itu irji ila rabbika radiyatan mardiyyah. Kembalilah kepada Tuhan. Kamu redha, Allah redha. Masuklah ke dalam golongan hamba. Nah, kita masuk ke dalam golongan hamba itu, hamba-hamba Allah itu kan, itu hamba yang merasa dengan pertolongan Allah, merasa memenangi hak Allah, memandang alam ini, kembalikan kepada Allah itu sudul kasro, bil wahdah, sudul wahdah ila kasro. Itu hamba Allah. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Nah, jangan manggut. Baik. Belajar ini nak pakai. Bukan jaga manggut, cogok. Paham? Insyaallah. Madhul jannati. Masuklah ke dalam golongan. Masuklah ke dalam surga. Nah, itu Tuhan dah langsung mempisahkan masuk ke dalam surga. Nah, bukan yang makhluk yang lain kasih lagi. Bukan malaikat, Allah dah. Madhul jannati. Maka masuklah ke dalam surga. Kemudian firman Allah, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Artinya, dan dari Allah segala urusan dan dari Allah segala urusan atau pekerjaan dan akan kembali kepada Allah. Itu walillah. Nah, tidak boleh kan? Bersangkut kepada yang lainnya. Itu segala pekerjaan itu kembalikan kepada Allah. Kenapa kita nak bergantung dengan setan, please? Ngapa nak was-wasnya setan, please? Sudah kita ingat aku, kembali kepadaku. Segala itu urusannya aku. Sesungguhnya, kita lanjut ayatnya. Laqad kunta fi ghaflah min hadza fakasafna anka litauka fabasaruka yaumil. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dan dari hal ini. Nah, lalai. Kamu itu tutup, hati yang tutup bergantung dengan setan iblis tadi. Tutup, di was-was, ragu-ragu. Hawa, nafsu, syahwat, dunia, syaitan itu tumpuk dalam hati ini tidak. Nah, kita lalai. Kita lalai, tidak minta petunjuk dengan Allah, tidak minta bimbing dengan Allah. Kapan datang ada gelisah desa, lagi ke dukun. Dari kepada normal, habis duit berpuluh juta, beratus juta. Ini tidak kamu. Kalau duit halal, ya alangkah sayangnya. Kalau duit haram, ya apa lantar. Kalau duit haram, lantar. Kalau duit halal, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Duit haram, kena 2 kali 3 lipat je lah. Duit halal, kena juga. Nah, itu. Bersekutu dengan paranormal, dengan dukun. Menjauh ke Allah, tidak? Menuhan kesehatan iblis, tidak? Nah, itu. Ya. Kamu lah. Maka sebenarnya kita bahasa duka. Maka kami singkapkan, tutup kami. Maka kami singkapkan, tutup. Kami bukakan hijab dinding yang menutupi. Nah, jadi hati dari kapan terbuka, tutup hati dari terbuka. Setan iblis dilari kali Tuhan, disingkir kali Tuhan. Mau terbuka. Datang tahun. Nah, baru tenang, damai. Damai, itu tidak. Hati itu kalau bisi iman, bisi nur. Nah, itu belajar itu. Belajar selalu gelisah, selalu was setan, saya was iblis. Nah, kapan lagi? Mati, jangan takut mati 10 tahun lagi mati. Kalau mati sekarang ini mati, masuk surga dalam medan Allah. Alhamdulillah, itu. Dia 10 tahun lagi mati, kalau bakal masuk neraka untuk apa?
kumpulkah atau kau sebanyak-banyak usaha kau yang sudah hebat-hebat lagi 10 tahun yang akan datang tidak pacak nebus kematian waktu itu tidak ya. Nah itu mesti ada bandingan pasti kebandingan itu ini nak kesuagaan aku dunia akhirat kita kan bersaing tuh macam itu. Ini kalau hati sudah terbuka hati sudah terasa beriman yakin kepada Allah kembali kepada Allah, Allah buka ke jalan ini paham. Ini lebih tegas lagi maksud ayat tersebut bahwa apa yang dilihat oleh orang banyak yang hatinya tertutup sangat berlainan dengan penglihatan orang yang berserta mata hati yang tajam. Ilmu orang yang hatinya tajam di samping didapatnya dari belajar pada guru-guru juga didapatnya melalui ilham, taufik dan hidayat Allah. Nah, itu ya. Bukan dari guru-guru tapi langsung ilham taufiknya. Itu kembali, itu perlu dikitobat, itu tidak? Hah? Perlu dikitobat. Itu benar ilallah, wa raja'na ilallah, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu perlu kita dikitobat. Kita ngaji ini tidak baca tidak, tinggal dikitobat kita baca tinggal. Nah, ini hati jadi manis-manis hati diisi oleh setan. Sudah kaget karena bertobat. Kalau dia masih muda, tidak. Perlu banyak yang nak dicari, perlu banyak yang nak dibiayai, perlu banyak yang nak digawi tu. Nah itu, begini. Kata-kata menyesal lah. Kata dulu lah banyak, tidak? Yang sudah aku dapat habis. Baru nak bertobat. Iya kata teman-teman bertobat uji setan. Dia Allah ni pula. Teman-teman bertobat, teman-teman ibadat. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak sembahyang. Nak nebus harta yang hilang tadi. Nak nebus harta yang hilang tadi. Niat supaya harta balik lagi. Salah itu. Salah itu. Dia tak guna banyak-banyak solat, banyak-banyak puasa. Tapi kalau niatnya nak nebus harta itu bukan tobat nasuha, tobat yang sebenarnya yang diperintahkan Allah. Nah ini ya. Kemenangan orang yang belajar ngaji. Belajar ngaji matinya keluar balik mati. Alhamdulillah soal gol itu. Jangan diragu. Tapi kalau ragu-ragu tak tahu. Mau mati dalam ragu-ragu ya. Antara iman dengan kafir gitu. Antuk pasek munafik sudah baca. Mungkin kita ngaji yakin mantap. Tujuan hidup kita memang kita ke. Nah, jadi sampai sini. Untuk ini kami terus mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Memang keras ngajinya, keras. Kita nak masuk suasana sifat Tuhan ni dah. Nak bersih, nak suci. Segala was-was dibuang. Kalau masih berlari lah, saya datang ngaji lagi lah. Dia saya ngaji lah. Kalau masih was-was dengan sifat-sifat syaitan iblis itu. Untuk ini, mari kita sama-sama membaca sutur Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabna bil iman. Wa sabna bil islam. Wa sabna bil tauhid. Wa sabna bil ma'rifat. Wa sabna bil i'tiqad. Wa sabna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia ila dari akhirah. Wa sallim wa sallim ala nabiyyil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.